menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniai segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan Dia. Happy Sunday, Muah. Dadah. Mungkin Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anak yang sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita memuji Tuhan. Semuanya berdiri ya, lipat tangan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, nanti dengan kasih Kristus Kak Dina bawa kita dalam doa. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang melihat kiri kanan. Fokus kita mau berdoa sama Tuhan. Berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita semua siap-siap puji Tuhan. Tapi sebelum kita puji Tuhan, kau bertanya, apa kabarnya adik-adik? Baik. Baik, karena Tuhan. Karena Tuhan. Sebab itu kita memuji Tuhan, kita mau katakan hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, sukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Haleluya, semuanya hatinya senang, amin. 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 Saat ini kita mau tetap bersenang-senang dalam Tuhan, kita memuji Tuhan karena hati kita senang dan hati kita pasti penuh nyanyian. Oke, saat ini kita mau katakan hatiku penuh nyanyian kepada Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian.
namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Oke, saat ini teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Tetap berada di tempatnya dan kita memuji Tuhan. Kita lipat tangan, kita mau katakan kami ingin dengar cerita Tuhan. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu terdekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita mau bersiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu Tuhan kami tanam dalam hati kami. Bahkan biarlah Tuhan terus bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan berbuah Bapa. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi tanah hati kami, bahkan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami akan dengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi ya sama Kakak Cia. Nah, hari ini Kakak Cia mau cerita. Ya, ceritanya melanjutkan dari minggu kemarin. Masih tentang keluarganya Bapak Abraham. Tapi sebelumnya kita mau buka dulu Alkitab kita ya. Kita lihat ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 37 ayat 5. Ya, kalau udah siap, simpan Alkitabnya dan kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Nah, adik-adik, sama seperti ayat hafalan hari ini ya, kita mau
belajar hari ini bagaimana sih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Dan apa sih yang akan terjadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini ceritanya Kakak Cia diambil dari Kejadian 24, ya. Nanti yang udah bisa baca, boleh baca di rumah, ya. Nah, hari ini udah siap dengarkan sekarang? Semuanya duduk yang rapih, duduk yang manis. Kita mau dengarkan ceritanya. Hari ini Kakak Cia mau cerita tentang Abraham yang mencarikan pengantin wanita untuk anaknya Ishak. Masih ingat ya? Ishak, anak perjanjian itu, sekarang sudah tumbuh dewasa. Dan Abraham ingin istrinya Ishak ini berasal dari sanak saudaranya, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang Kanaan. Karena saat itu mereka sedang tinggal di Kanaan dan Abraham tahu orang-orang di Kanaan itu berdosa, ya, tidak percaya pada Tuhan. Makanya adik-adik, suatu kali nih, ya, Abraham yang sudah tua sekali ini memanggil hambanya, namanya Bapak Eliezer, ya. Terus Abraham bilang, aku ingin kamu mencarikan istri untuk anakku Ishak, tapi dia harus berasal dari kota kelahiranku, ya, kota dari mana Abraham pergi. Karena ya itu tadi, ya, Abraham gak mau istrinya Ishak berasal dari Kanaan. Nah, terus adik-adik, hambanya Abraham ini bingung, ya. Dia bilang, Tuhan, gimana kalau Ishaknya saya ikut bawa ke sana? Karena takutnya nih Tuhan, kalau saya nggak pergi sama Ishak, mana mau perempuan sana dibawa jauh-jauh ke sini, ya. Nah, tapi anak-anak, Abraham bilang lagi, tidak boleh. Tuhan itu sudah menyuruh saya keluar dari kota itu. Karena Tuhan mau memberikan tanah Kanaan ini, tanah perjanjian ini untuk keturunan-keturunan saya, ya, untuk saya dan keturunan-keturunan saya. Maka dari itu, kamu gak boleh sekali-kali bawa Ishak balik ke sana. Perempuannya pokoknya harus dibawa ke sini, kata Abraham. Terus adik-adik, Bapak Eliezer ini ngomong lagi, kalau nanti dia gak mau ke sini gimana Tuhan? Terus Abraham bilang, kamu tenang saja, kamu harus percaya. Tuhan akan menuntun perjalanan kamu. Tuhan akan memberikan tanda kepadamu, ya, siapa wanita yang tepat untuk menjadi istrinya Ishak. Dan lagi nih, kalau misalnya, ya, kamu udah ketemu sama perempuan itu, tapi perempuan itu tidak mau ikut sama kamu kembali ke sini, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Kamu tidak mengingkari janji kamu, ya. Kamu bebas dari sumpah kamu kepadaku. Nah, akhirnya Bapak Eliezer ini benar, ya. Dia bersumpah berjanji pada Abraham bahwa dia akan mencarikan istri untuk Ishak dari kota asalnya Abraham, ya. Nah, adik-adik, dari situ nih Bapak Eliezer ini menyiapkan berbagai-bagai hadiah, ya, untuk diberikan kepada calon istrinya Ishak dan keluarganya nanti, ya, yang akan dia cari ini. Nah, adik-adik tahu dia membawa 10 ekor unta, ya, untuk membawa berbagai benda-benda perhiasan yang akan diberikan sebagai hadiah. Dan juga dia membawa beberapa pengawal, ya, karena kan barang bawaannya sangat banyak. Nah, adik-adik, perjalanan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu, ya. Zaman dulu nggak ada yang namanya pesawat, mobil, ya. Jadi semua orang naik unta atau naik kuda, naik keledai. Nah, Bapak ini naik unta. Setelah berminggu-minggu nih, akhirnya dia tiba, ya, di dekat sebuah kota namanya Kota Nahor. Nah, di luar kota ini, adik-adik, ada sebuah area di mana itu menjadi tempat orang-orang mengambil air, ya. Di situ ada sumur. Dan setiap sore perempuan-perempuan dari kota itu akan pergi keluar dan mengambil air di situ.
Nah, adik-adik, Bapak Eliezer ini akhirnya duduk tuh di dekat sumur itu ya. Terus dia bilang, berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkanlah kasih setiamu kepada Abraham, ya. Biarlah nanti berikan tanda kepadaku. Kalau nanti perempuan yang aku minta minum itu akan memberikan aku minum dan bahkan menawarkan minum untuk unta-untaku, maka aku yakin itu adalah wanita yang tepat untuk Ishak. Nah, adik-adik, belum juga nih ya Bapak ini selesai berdoa begitu, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik yang datang untuk mengambil air. Nah, Bapak Eliezer ini langsung ya menanyakan kepada perempuan ini, "Nak, apakah aku boleh minta minum sedikit dari buyung yang kamu bawa itu?" Terus perempuan itu langsung ya dengan sigap memberikan minum. Dia bilang, "Silakan tuanku, silakan minumlah. Dan nanti tuan, saya juga akan ambilkan minum untuk unta-unta tuanku." Wah, di situ perempuan itu kan gak tahu ya bahwa hambanya Abraham ini tadi baru saja berdoa seperti itu. Bapak Eliezer ini jadi senang ya. Wah, apakah ini jawaban dari doanya? Nah, terus Bapak Eliezer ini diam aja ya, mengamati perempuan ini yang bolak-balik ya membawakan air untuk unta-untanya Eliezer. Nah, sampai akhirnya untanya puas minum. Terus Bapak Eliezer ini bilang sama perempuan itu, "Nak, siapa nama kamu?" "Nama saya Ribka, Pak." "Oh, kamu ini anaknya siapa ya?" Nah, terus Ribka bilang, "Saya ini anaknya Betuel, saya cucunya Nahor." Nah, mendengar itu adik-adik, Bapak Eliezer ini semakin senang ya, dan dia pun semakin yakin bahwa Ribka adalah jawaban dari doanya. Karena apa? Karena Nahor itu adalah saudaranya Abraham ya. Jadi tepat seperti yang dikatakan Abraham bahwa Tuhan akan memimpin perjalanan Eliezer, bahkan sampai menemukan sanak saudaranya Abraham yang udah sekian tahun ya mereka mungkin gak pernah ketemu. Nah, adik-adik, Bapak Eliezer ini ya dengan gembira langsung memberikan gelang, anting-anting, perhiasan segalanya kepada Ribka. Nah, Ribka menerima itu langsung lari ya pulang ke rumah dan bercerita sama kakaknya. Nama kakaknya adalah Laban. Terus dia bilang, "Kak, aku masa dikasih ini semua sama orang yang ada di sumur itu?" Nah, Laban pun langsung mendatangi orang itu ya. Terus dia bilang, "Tuanku, ayo kita istirahat dulu di rumah, yuk bermalam dulu. Unta-untanya juga biar bisa istirahat dulu." Nah, Eliezer semakin senang ya, dia semakin yakin doanya ini dijawab oleh Tuhan. Dia pun ikut nih ke rumah Laban ya, ke rumah bapaknya Ribka. Nah, terus di situ Laban nih kakaknya Ribka dan Betuel ayahnya itu semua menjamu si rombongan hambanya Abraham ya. Tapi Bapak Eliezer ini ya, hambanya Abraham ini bilang, "Bentar dulu, bentar. Saya tidak akan makan sebelum saya menyampaikan tujuan saya datang ke sini." Ya. Terus Bapak Eliezer ini bercerita bahwa dia diutus oleh Abraham tuannya untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya. Terus Eliezer ini juga bilang, menceritakan ya bahwa Abraham itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan ya, dan mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga Abraham ini pengen istrinya Ishak berasal dari sanak saudaranya ya. Terus tidak hanya sampai situ adik-adik, Bapak Eliezer juga cerita bahwa dia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk ya ketika tadi di sumur, dan ternyata Ribka itu
sesuai dengan semua petunjuk yang diminta oleh Eliezer kepada Tuhan. Nah, mendengar itu, Laban nih kakaknya Ribka dan Betuel ayahnya langsung bilang, ya boleh, kalau Ribka mau jadi istrinya Ishak boleh, karena itu pasti sudah kehendaknya Tuhan ya. Bayangkan rombongan ini sudah dipimpin loh, berminggu-minggu melakukan perjalanan sampai akhirnya tiba di sini ya. Nah, akhirnya mendengar itu Bapak Eliezer lega ya. Dia bisa memenuhi janjinya kepada Abraham ya. Nah, akhirnya malam itu mereka semua berpesta ya, bersenang-senang. Dan Eliezer memberikan semua hadiah-hadiah yang sudah dia bawa untuk keluarganya Ribka. Nah, tapi adik-adik, ketika pagi hari nih, Eliezer ini langsung siap-siap kan ya untuk kembali pulang kepada Abraham. Terus dia bilang ke keluarganya Ribka, kami akan langsung berangkat kembali ke Kanaan dan akan membawa Ribka. Nah, tapi adik-adik, ibunya Ribka dan saudara-saudaranya ini bilang, aduh Tuhan, ini kan mendadak sekali ya, boleh nggak? Ya 10 hari lagi lah Ribka di sini, baru nanti dia ikut pergi ke Kanaan. Nah, tapi Eliezer bilang, nggak bisa Bu, ini saya harus segera kembali pulang karena Abraham sama Ishak kan sudah menunggu. Nah, akhirnya ibunya dan saudara-saudaranya Ribka ini bilang, ya udah tanya deh, Ribkanya mau nggak langsung ikut sekarang? Ya, adik-adik tahu apa jawabannya Ribka? Dia bilang, aku mau ikut langsung ke Kanaan. Ah, adik-adik, betapa senang ya Bapak Eliezer ini. Mereka langsung pagi itu juga berangkat ke Kanaan. Nah, sesampainya di Kanaan ya adik-adik, di situ tepatnya di tanah Negeb ya. Ishak pada saat itu sedang jalan-jalan di padang nih. Udah mulai sore hari gitu ya, Ishak lagi jalan-jalan dan tiba-tiba dia melihat dari jauh rombongannya Bapak Eliezer. Nah, adik-adik, sesampainya di kemah, Bapak Eliezer ini menceritakan semua kejadian dia ketika sedang mencari Ribka kepada Ishak ya. Ishak di situ bahagia ya, dia senang bahwa Tuhan menuntun Eliezer untuk menemukan pasangan yang paling tepat untuk dia ya. Maka dari itu Ishak ini juga sangat mengasihi Ribka ya. Dia yakin Ribka adalah pasangan yang diberikan Tuhan untuk dia. Ribka pun sama, dia begitu mengasihi Ishak dan mereka akhirnya menikah ya. Nah, adik-adik, di sini kita melihat ya bagaimana Bapak Eliezer ini hambanya Abraham, dia mau menyerahkan hidupnya untuk dipimpin ya oleh Tuhan ya. Bapak Eliezer ini kan gak pernah melihat Tuhan secara langsung dan dia pun gak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan seperti Abraham ya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu mengasihi Abraham, mengasihi keluarganya Abraham. Dan dia mau nih, Bapak Eliezer ini mau loh berjalan berminggu-minggu ya pakai unta untuk bisa mencari orang yang bahkan dia nggak tahu siapa. Ya, ketika dia sampai di sana pun dia masih mencari-cari siapa sih orang yang ditentukan oleh Tuhan ini. Ya, nah adik-adik sama seperti Bapak Eliezer, kita pun mungkin nggak bisa ya melihat besok ini ada kejadian apa ya, besok aku bisa ngerjain ulangannya nggak ya, atau misalnya besok aku bisa makan nggak ya, besok aku sembuh nggak ya. Kita nggak tahu ya adik-adik, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Kita bahkan nggak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan sesudah kita ibadah ini ya. Tapi kita mau percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik ya. Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik, menghendaki yang terbaik untuk kehidupan kita. Ingat kata ayat Alkitab, ada yang mengatakan
rancanganku bukanlah rancanganmu, ya. Tapi Tuhan merencanakan yang baik bagi orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, selain kita harus berserah kepada Tuhan, terlebih dahulu kita juga harus mau percaya dan mengikuti Tuhan, ya. Sama seperti Ribka tadi. Kalau tadi misalnya nih, Ribka pasti tanya, mau nggak ikut sama Bapak Eliezer pagi ini juga untuk kembali ke kemahnya Ishak. Kalau aja Ribka bilang tidak mau, ya, Bapak Eliezer kan akan pulang, ya, tanpa membawa Ribka sesuai dengan janjinya kepada Abraham, kan? Karena itu adik-adik, ya, sama seperti Ribka, kita pun nih, ya, tidak hanya berserah kepada Tuhan, tapi kita juga harus bilang, aku mau Tuhan, ya, aku mau percaya kepada Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan, ya. Ketika kita mau, kita bilang kita percaya, kita mau mengikut Tuhan, dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, barulah di situ Tuhan akan bertindak, ya. Sama seperti ayat hafalan kita tadi. Coba kita baca lagi, ya. Di Mazmur 37 ayat 5, ya. Dikatakan di situ, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya, dan percayalah kepadanya. Nah, serahkan hidupmu dan percaya kepadanya. Maka apa? Ya, kata ayatnya, dan ia akan bertindak. Ya, sama, ya, seperti Bapak Eliezer, seperti Ribka. Ketika mereka menyerahkan hidup mereka, ketika mereka percaya akan tuntunan Tuhan, Tuhan akan bertindak memberikan yang terbaik bagi hidup mereka, menyertai hidup mereka, membuat perjalanan mereka berhasil, ya. Nah, coba adik-adik, Kakak Cia hari ini mau mengajak adik-adik untuk percaya kepada Tuhan, ya, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Coba adik-adik di rumah, mau kan percaya sama Tuhan? Kita mau, ya, belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, buat adik-adik yang mau, ayo semuanya lipat tangannya di dada, ya. Dan kita mau berdoa, ya. Kita mau bilang, Tuhan, aku mulai hari ini mau percaya kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Yuk adik-adik, kita masuk dalam doa, ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah yang Kau sampaikan kepada kami, ya Tuhan. Ya Bapa, sama seperti Bapak Eliezer, sama seperti Ribka yang mau percaya kepadamu dan mau menyerahkan hidupnya kepadamu, kami pun sama, ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu semua mau, ya Bapa, percaya kepada Engkau, mau menyerahkan hidup kami kepadamu, ya Bapa. Karena itu, ya Bapa, biarlah Engkau yang akan bertindak dalam kehidupan kami, biarlah kehendak-Mu yang terbaik akan terjadi dalam hidup kami, ya Bapa, seturut dengan apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, ya Bapa, kalau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah untuk seminggu ke depan Kau yang akan memimpin, menyertai setiap kegiatan kami di rumah, di sekolah, supaya kami boleh tetap menjadi anak yang taat, dengar-dengaran pada Engkau. Terima kasih, ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan, ya.